Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Fenomenologi Agama akan mempresentasikan dengan judul Emmanuel Levinas, The Phenomenology of Alterity. Kami yang beranggotakan Tiara Maharani, Siti Widayatul Nailul Syifaq, Indan Miftatul Hasanah, dan Anggi Farah. Emmanuel Levinas adalah seorang filsuf Perancis kontemporer. Filsafat Levinas merupakan perpaduan unik antara tradisi agama Yahudi, tradisi filsafat Barat, dan pendekatan fenomenologis. Dia terkenal sebagai filsuf etika dengan sebutan etika tanggung jawab. Bahkan disebut juga satu-satunya moralis dalam pemikiran pada tahun 1981. Dua karya besarnya yaitu berjudul Totalitas dan Tak Berhingga dan Lain Daripada Ada atau Di Seberang Esensi. Dalam kalender Lituania atau Rusia tercatat bahwa Emmanuel Levinas lahir pada tanggal 12 Januari 1906. Akan tetapi di Perancis, ia diperingati hari kelahirannya dengan kalender barat pada tanggal 30 Desember 1906. Levinas lahir di Kaunas, Lituania atau dulu Kovno dalam bahasa Rusia. Waktu itu, Lituania adalah bagian dari Rusia sebelum pecah revolusi di negara tersebut di bawah pemerintahan Tsar. Sang ayah adalah seorang pengusaha buku. Keluarga ini termasuk golongan kelas ekonomi menengah. Levinas merupakan anak sulung atau anak tertua dengan dua saudara laki-laki, yakni Boris dan Ami Nadab. Nah, pada tahun 1914, segera sesudah pecah Perang Dunia I, keluarga Levinas itu berimigrasi ke Kharkov di negara Ukraina. Beberapa tahun lamanya, Levinas sempat mengenyam pendidikan di Ukraina, sekaligus menyaksikan sendiri peristiwa-peristiwa sekitar revolusi Rusia pada tahun 1917. Pada tahun 1920, ia beserta keluarganya kembali ke Lituania serta menyelesaikan pendidikan sekolah menengahnya di tempat asalnya, yaitu Kaunas. Pada tahun 1923, Levinas muda itu pergi ke Perancis untuk belajar filsafat di Universitas Strasbourg. Pelajaran filsafatnya itu mendapat arahan dari Maurice Paradines, belajar psikolog dari Charles Blondel, dan memperdalam sosiologi di bawah bimbingan Maurice Halbwach. Ia juga berkawan baik dengan seorang kritikus sastra bernama Maurice Blanchot. Begitu tekunnya Levinas belajar sampai ia itu pandai menulis dengan bahasa Perancis yang cukup bagus, sehingga para pembaca tulisan-tulisannya tidak mengira kalau ternyata Levinas bukan penduduk asli negara Perancis. Selama 2 semester pada tahun 1928 sampai 1929, Levinas bertandang ke Jerman untuk belajar filsafat pada Edmund Husserl. Juga sempat bertemu dengan Martin Heidegger, yaitu profesor muda yang menggantikan Husserl pada akhir semester musim dingin. Levinas menyelesaikan studinya pada Universitas Sorbonne di Perancis pada tahun 1930 dengan disertasi dalam bahasa Perancis tentang La théorie de l'intuition dans la phénoménologie de Husserl atau
The Theory of Intuition in Hazard Phenomenology. Pada tahun 1949, setelah meninggalnya anak perempuan mereka yang kedua bernama Andre Eliane, Levinas dan istrinya dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Michel. Sebagaimana disebutkan tadi, dan di kemudian hari, Michel itu menjadi seorang ahli piano dan komposer atau pengubah lagu yang cukup handal. Di tahun yang sama, Levinas menerbitkan bukunya yang menarik tentang menemukan eksistensi bersama Hazard dan Heidegger yang merupakan kumpulan tulisan-tulisannya. Selanjutnya, pada tahun 1957, Levinas menyerahkan pembacaannya yang pertama atas Talmud pada sebuah lembaga bernama Colloque des Intellectuels Juifs de Langue Française dengan dibantu oleh Vladimir Jankelevich, André Neher, dan Jan Halperin, serta yang lainnya. Talmud dimaksudkan sebagai kompilasi karangan-karangan para rabi Yahudi yang berisi tentang nasihat-nasihat dan dialog-dialog tentang makna kitab suci dan cara hidup agama Yahudi. Talmud sebetulnya merupakan endapan-endapan dalam tradisi lisan yang sungguh sangat penting sesudah Alkitab Ibrani. Pada tahun 1961, Levinas mempublikasikan karya filsafatnya yang cukup masyhur. Nah, berkat buku ini, ia itu mendapat kehormatan sebagai doktor negara. Dikarenakan karya-karya sebelumnya itu diterima sebagai tesis tambahan. Inilah buku filosofis yang begitu original, sehingga melambungkan nama Emmanuel Levinas ke jenjang dunia internasional. Di tahun ini juga ia diangkat sebagai profesor pada Université de Poitiers dalam usia 55 tahun. Kemudian pada tahun 1961 ia itu menerbitkan karangan-karangannya tentang agama dan kebudayaan Yahudi. Selanjutnya di tahun 1967 Levinas dipanggil untuk diangkat sebagai profesor pada Université de Paris. Lagi-lagi Levinas pada tahun 1973 itu diangkat menjadi profesor di Université de Paris sampai masa pensiunnya pada tahun 1976. Selanjutnya, pada tahun 1991 terbit juga buku Entre Nous on Thinking of the Other. Buku ini menjadikan Levinas masuk dalam kandidat untuk sebuah penghargaan bergengsi atas Les Chair de Elhern. Pada tahun 1993 kembali terbit bukunya yang berasal dari ceramah-ceramahnya di Sorbonne pada tahun 1973 sampai 1974 dengan judul Good, Dead, and Time. Selanjutnya, pada sebuah lembaga bernama Caris Lassalle diadakan sebuah annual colloquium seminar tahunan, kemudian diterbitkan sebagai bukti perhatiannya sebagai originalitas pikiran-pikiran Emmanuel Levinas. Pada bulan September tahun 1994, Levinas berduka karena Raisa, sang istri, dipanggil Sang Maha Kuasa. Di tahun yang sama, Levinas kembali menerbitkan kumpulan esai berjudul Liber et Commandement. Belum ada edisi Inggrisnya. An Unfinished History yang tak terduga yang diedit oleh Pierre Hayat. Kemudian pada tahun 1995 hadir lagi buku Alterity and Transcendence.
Akhirnya, pada tanggal 25 bulan Desember tahun 1995, Emmanuel Levinas tutup umur di Paris dengan usia 90 tahun. Meskipun ia telah tiada, namun beberapa koleksinya mengumpulkan beberapa tulisan yang belum diterbitkan sebagai bentuk penghormatan. Termasuk pada tahun 1996 hadir lagi bukunya tentang New Talmudic Readings, serta pada tahun 1998 kompilasi tulisannya kembali hadir dengan judul Antiqui Philosophy Premier. Belum ada edisi Inggrisnya. Demikianlah sekilas tentang riwayat hidup Emmanuel Levinas dan karya-karyanya di beberapa universitas terutama di Eropa dan Amerika. Pikiran-pikiran Levinas hingga hari ini masih sering diselenggarakan, diulas dengan berbagai seminar dan konferensi internasional sebagai penghormatan atas jasa-jasa dan pengaruhnya terhadap ilmu-ilmu humaniora. Terlebih lagi dalam ranah ilmu psikologi, originalitas gagasan-gagasan Levinas patut untuk direnungkan, sebab menurut pendapat penulis bahwa kegagalan-kegagalan dalam menyelami pribadi orang lain dihasilkan oleh pandangan bahwa orang lain merupakan realitas sebagaimana di dalam pikiranku. Konflik antara pribadi di dalam hidup manusia sehari-hari lebih disebabkan oleh cara berpikir seseorang terhadap manusia lain. Bukan justru yang lain harus tunduk pada cara seseorang melihatnya, melainkan ia mestinya mampu menyapa eksistensi orang lain dengan keberlainannya. Pendekatan fenomenologi Levinas pernah belajar pada Edmund Husserl pada tahun 1859 sampai 1938 di Freiburg, dan pada Martin Heidegger tahun 1889 sampai 1976. Pemikiran filosofis Levinas tidak bisa terlepas dari pendekatan fenomenologi. Dalam kata pengantar dari bukunya yang berjudul Totalitas dan Tak Berhingga, ia mengatakan cara penyajian dan pengembangan gagasan-gagasan yang digunakan di sini sangat berhutang budi kepada metode fenomenologis. Analisa intensionalitas adalah mencari yang konkret. Ia memberikan kritikan yang tajam terhadap fenomenologi Husserl dan Heidegger sekaligus tanggapan Levinas terhadap fenomenologi mereka, serta menjelaskan pemahaman Levinas tentang fenomenologi. Menurut Levinas, inti dari fenomenologi Husserl adalah intensionalitas. Seperti sudah dijelaskannya, bahwa Husserl memahami intensionalitas sebagai struktur hakiki dari kesadaran. Kesadaran selalu berarti sadar akan sesuatu. Kesadaran selalu bersifat intensional. Husserl mencari hakikat realitas dengan memperhatikan apa yang nyata-nyata menampilkan diri dalam kesadaran. Pendekatan ini diikuti oleh Levinas. Levinas mengkritik analisis fenomenologi Husserl yang berhenti terlalu cepat pada struktur kesadaran sehingga ia tidak berhasil mengangkat struktur realitas yang sebenarnya. Husserl berhenti pada struktur kesadaran. Sehubungan dengan itu, Levinas berkata, walaupun setiap kesadaran dimengerti sebagai kesadaran akan sesuatu, namun sesuatu itu mungkin dapat dipahami di luar kesadaran. Pemikiran Husserl masih dianggap oleh Levinas sebagai pengetahuan intuisi. Ajaran Husserl tentang intensionalitas mengandalkan suatu konsepsi yang terlalu intelektualitis tentang intuisi. Oleh Husserl, intensionalitas disamakan dengan sikap teoritis saja, sedangkan Levinas ingin menerapkan intensionalitas di bidang non-teoris yang realistis. Levinas memberikan suatu interpretasi baru, yakni ia berusaha untuk mencari hubungan teori Husserl kepada pemikiran yang hidup. Husserl terperangkap dalam kerangka subjek-objek. Objeknya ada sebagai objek apabila sebuah subjek dapat menangkap, demikian pun sebaliknya. Dengan demikian, Husserl mengulangi cacat hampir seluruh filsafat yang selalu berusaha melebur pluralitas. Dimensi kedua, keberlainan ke dalam suatu kesatuan. Melawan Husserl, Levinas menunjukkan bahwa data paling dasar kesadarannya kita adalah munculnya orang lain sebagai orang lain yang seakan-akan mendobrak masuk ke dalam dunia saya yang tertutup. Kejadian yang paling dasar ini justru tidak berhasil diangkat oleh Husserl. Pandangan Heidegger ini nampak jelas dan bukunya Ada dan Waktu. Ia membelokkan intensionalitas ke arah suatu ontologi baru atas sesuatu filsafat tentang agama.
Heidegger mengerti intensionalitas sebagai keterarahan kepada dunia. Dalam hal ini, Levinas mengikuti Heidegger, akan tetapi dalam refleksi-refleksinya, Levinas berusaha meninggalkan suasana pemikiran Heidegger sambil memperkaya pemikiran Heidegger. Hal ini jelas sekali dalam tulisan Levinas. Jika pada permulaan refleksi-refleksi kami untuk sebagian besar diinspirasikan oleh filsafat Martin Heidegger, di mana kami menemukan suatu konsep ontologi dan hubungan yang dengannya mana manusia terkait dengan pengada. Konsep yang muncul untuk memimpin interpretasi Heidegger tentang eksistensi manusiawi adalah bahwa eksistensi itu dipahami sebagai eksistensi di mana hanya mungkin sebagai ekstensasi sampai titik penghabisan. Levinas, L. 1978. Tantangan tentang kutipan di atas memberikan suatu inspirasi mengenai apa yang sebenarnya dimaksud oleh Levinas. Menurut Bertnes, Heidegger menafsirkan eksistensi manusiawi sebagai eksistensi, artinya manusia selalu terarah keluar. Dalam arti ini, manusia ditandai eksistensi. Itulah cara Heidegger mengisi paham intensionalitas. 60 Jurnal Filsafat, Vol 28 nomor 1 Februari 2018. Levinas pada dasarnya mengambil alih pandangan Heidegger itu, tetapi dengan catatan bahwa Heidegger belum melihat konsekuensi terakhir. Heidegger mengerti intensionalitas sebagai keterarahan kepada dunia. Menurut Levinas, intensionalitas harus diteruskan sampai titik penghabisan, yaitu keterarahan kepada orang lain atau kepada wajah. Dalam konsep Heidegger, bukan sesama yang pertama-tama perlu diperhatikan, melainkan cakrawala pengada. Dengan demikian, keberlainan orang lain tidak terjamin lagi, dan itu berarti bahwa orang lain sendiri tidak menjamin. Heidegger menyatakan dimensi etis yang bagi Levinas merupakan unsur hakiki. Levinas sangat kecewa terhadap sikap yang diambil Heidegger terhadap nasional sosialisme. Bisa dibayangkan betapa muak Levinas dengan Heidegger sesudah Hitler berkuasaan di Jerman selama beberapa saat mendukung ideologi Nazi. Pada tahun 1982, Levinas menandaskan bahwa ia tidak pernah melupakan keterlibatan Heidegger dalam nasional sosial. Levinas adalah seseorang fenomenologi. Ia sendiri pernah belajar pada Husserl. Levinas adalah seseorang fenomenologi. Ia sendiri pernah belajar pada Husserl, bapak fenomenologi, dan Heidegger, murid Husserl. Muncul suatu pertanyaan bagi kita, apakah filsafat Levinas boleh disamakan begitu saja dengan fenomenologi? Strasser, profesor Belanda asal Australia yang mengenal baik fenomenologi Husserl maupun pemikiran Levinas, sampai pada suatu kesimpulan bahwa Levinas tidak termasuk fenomenologi dalam arti kata yang tradisional. Fenomenologi Levinas adalah suatu fenomenologi gaya baru. Metode fenomenologi Levinas tentunya tidak jauh berbeda dengan fenomenologi Husserl dan Heidegger, yakni tentang intensionalitas. Levinas juga memahami intensionalitas sebagai kesadaran yang selalu terarah pada sesuatu. Tentang intensionalitas, Levinas mengatakan, setiap kesadaran adalah kesadaran akan sesuatu. Kesadaran itu tidak terlukis tanpa referensi kepada objeknya menurutnya. Tujuan intensionalitas adalah buku pengetahuan, tapi ada dalam perasaan-perasaan atau aspirasi, dalam sesuatu yang dinamis pada dirinya sendiri yang berkualitas secara afeksi atau secara aktif. Ia mengkritik fenomenologi Heidegger dan Heidegger, tapi tidak boleh ditafsirkan seakan-akan ia menolak seluruh pemikiran mereka. Ia tidak menyangkal metode mereka, melainkan menunjukkan bahwa mereka memakai metode fenomenologi dengan tidak cukup radikal. Ia melihat bahwa fenomenologi Husserl sifatnya selalu intelektualisme, begitupun Heidegger menurutnya terlalu anonim, teoritis, dan sebaliknya, Levinas menerapkan intensionalitas pada bidang non-teoris, yakni relasi etis. Levinas tidak mengajukan suatu teori. Ia mengajak kita untuk melihat apa yang terjadi apabila kita bertemu dengan orang lain. Ia menunjukkan bahwa data paling dasar dari wawasan manusia bukan cakrawala penggada, melainkan munculnya orang lain di depan kita. Levinas menunjukkan secara fenomenologis bahwa berhadapan dengan sesama kita langsung menyadari diri dipanggil untuk bertanggung jawab atas keselamatannya.
Levinas mau mengatakan bahwa begitu seorang menghadap saya, dan sebelum saya mengambil sikap terhadapnya, saya sudah dibebani tanggung jawab atasnya. Di sini Levinas tidak berbicara secara normatif. Ia tidak mengatakan bahwa kita harus bertanggung jawab, harus menghormati, atau harus mempertahankan orang lain. Ia menunjukkan sebuah realitas dalam kesadaran kita. Ia mau membuka suatu lapisan kenyataan dalam kesadaran yang kita umumnya tidak Merleau-Ponty, diperhatikan. Levinas, dan perubahan yang lain. Jack Renaldos, Universitas Nasional Australia. Fenomenologi semakin dituduh mengabaikan perubahan lain. Salah satu pendukung paling vokal dari klaim ini, meskipun secara longgar, mendefinisikan fenomenologi sendiri adalah Levinas. Menyarankan fenomenologi itu selalu mempertimbangkan yang lain, hanya dalam hal pengaruhnya terhadap subjek selain dalam perubahan aslinya. Levinas memulai garis pemikiran yang dipahami. Juga dalam tulisan para pemikir seperti Foucault dan Derrida, seperti pemikir ini berpendapat bahwa pengecualian yang lain etis adalah masalah utama untuk fenomenologi. Saran umum mereka adalah bahwa dalam menegaskan konteks, fenomenologi memungkinkan lainnya untuk mengungkapkan hanya apa yang telah disampaikan oleh subjek. Klaim serupa memiliki dibuat tentang fenomenologi Merleau-Ponty, terutama oleh Levinas, yang lebih baru oleh Carnales Castrodis. Meskipun faktanya Castrodis kesalahan yang menimpa pemikiran post-structure sejak itu, meskipun mungkin benar demikian, fenomenologi tidak terlalu memperhatikan pihak lain yang diambil karena sangat berbeda. Merleau-Ponty berhasil menghindari banyak jebakan umum terkait dengan fenomenologi. Sampai batas tertentu, ini juga berlaku untuk masalah yang ada. Sementara dia tidak menghargai orang lain secara absolut, perbedaan seperti Levinas dan pada tingkat yang lebih rendah, Derrida lakukan. Kemudian Merleau-Ponty filsafat secara khusus berkaitan dengan menghormati perubahan yang lain. Untuk menerapkan ini, saya akan memeriksa yang tak terlihat dan yang tidak terlihat. Dalam terang dua kritik utama yang dibuat oleh Levinas sehubungan dengan konsepsinya tentang perubahan. Kritik pertama Levinas terhadap Merleau-Ponty berkaitan dengan generalnya. Pernyataan bahwa fenomenologi selalu berarti imperialisme yang sama. Dalam filsafat dan ide ketidakterbatasan, Levinas membantahnya dengan menekankan pentingnya cakrawala dan konteks. Fenomenologi menghalangi kemungkinan sesuatu yang menjadi benar-benar lain, atau jika mempertimbangkan yang lain, ia melakukan jadinya hal dalam hal turunan lainnya yang telah disiapkan oleh subjek. Oleh karena itu, fenomenologi cenderung menjadi imperialisme yang sama dalam memastikan bahwa yang lain hanya dapat dipertimbangkan dengan syarat menyerahkan perbedaan dan tidak membuat tema perubahan yang asli. Sedangkan dia tidak secara eksplisit mengaitkan hal ini. Kritik terhadap Merleau-Ponty. Seringnya Levinas merujuk pada Merleau-Ponty perlakuan terhadap perubahan meninggalkan sedikit keraguan bahwa dia menganggap Merleau-Ponty rentan untuk kritik yang sama. Memang seperti yang akan saya segera menjadi jelas, dua dari Levin sebagai lebih teks yang baru-baru ini diterjemahkan mengajukan argumen serupa dalam kaitan dengan tesis reversibilitas Merleau-Ponty. Masalah terkait dengan konsepsi perubahan Merleau-Ponty menurut bagi Levinas itu terlalu positif, mirip dengan kritik Emil Birher beberapa tahun sebelumnya, meskipun lebih canggih. 4 Levis menyarankan itu diskusi Merleau-Ponty tentang asal-usul purpose lain yang diwakili oleh konstitusi non-acuh tak acuh antar subjektivitas. Catherine Weiss-Louvet adalah salah satunya, telah memeriksa saran-saran dalam detail, tetapi untuk tujuan kami itu hanya perlu ditunjukkan bahwa kritik Levinas tidak hanya berkisar pada fakta itu. Merleau-Ponty menyoroti aspek non-acuh tak acuh dari keberadaan kita. Itu sulit untuk melihat bagaimana secara dapat menyarankan
agar kita bertemu dengan orang lain dengan ketidakpedulian yang tulus. Paling tidak dari Levinas, memang Levinas mengemukakan filosofi Merleau-Ponty itu sebenarnya melangkah lebih jauh dari ini. Ketidakpuasannya dengan Merleau-Ponty konsepsi intersubjektivitas berputar di sekitar klaim yang ditopang oleh apanya yang dia buat kasih sayang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam proses memeriksa gagasan Merleau-Ponty tentang perubahan, saya akan membahas dua klaim terkait ini. Sebelumnya beralih untuk mempertimbangkan yang terlihat dan yang tak terlihat itu sangat berharga. Mengakui bahwa filosofinya awalnya kadang-kadang tampak menghapus perbedaan antara diri sendiri dan orang lain. Dia mencoba untuk melegitimasi ini dengan berbagai cara, termasuk melalui analisis kuasisasi psikologis terhadap perilaku bayi dalam miliknya isi hubungan anak dengan orang lain. Saran Merleau-Ponty berikut ini lacan bahwa anak tidak membedakan antara diri dan dunia luar, manapun cara yang berarti sebelum tahap cermin. Menurut Merleau-Ponty, bayi itu hubungan dengan orang lain yang dicirikan oleh apa yang disebut transistisme. Bayi menangis bukan karena individu lain yang berbeda melakukannya, tetapi seolah-olah yang pertama benar-benar ada yang terakhir. Bayi mengidentifikasi dengan yang lain seolah-olah mereka sama, sebuah identifikasi yang menurut Merleau-Ponty bergema sepanjang kehidupan dewasa dan sedemikian rupa sehingga diri orang lain cenderung mengganggu satu sama lain. Saya tidak akan berusaha untuk membenarkan atau memperhatikan tesis spesiologis ini di sini, tetapi dalam kecenderungan untuk meruntuhkan yang lain ke dalam diri tampak demikian penekanan Merleau-Ponty pada ambiguitas agar diencerkan sehubungan dengan yang lain. Bagian dari fenomenologi persepsi juga memiliki penekanan positif secara inherent dan tidak dapat disangkal bahwa Levinas meyakinkan bahwa karya Merleau-Ponty ditopang oleh kasih sayang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebuah interpretasi yang dapat dipengerti dari berbagai aspek utama dari pekerjaan ini. Menurut saya, namun perasaan kasih sayang ini terlihat di awal Merleau-Ponty. Filsafat lebih merupakan cacat eksposisi dan keasikannya dengan menyangkal, santre dan konflik melekat dalam altektika master budak daripada ontologi diandaikan oleh dan secara tidak langsung terlibat dalam teks sebelumnya ini. Bahkan dalam filosofinya awalnya Merleau-Ponty secara teratur berbicara tentang paradoks imanensi dan tradensi dan menegaskan bahwa jauh dari keberadaan saling eksklusif, kedua konsep tersebut saling membutuhkan. Dalam menguraikan paradoks bahwa transensi selalu bertunangan dengan imanensi dan sebaliknya. Dia memperjelas bahwa transensi selalu mengandung sesuatu yang lebih dari apa adanya sebenarnya diberikan. Ini adalah sesuatu yang lebih yang lolos atau menolak asimilasi. Yang lain tidak akan pernah bisa sepenuhnya melepaskan diri dari orang lain. Sejak dalam imanensi selalu juga merupakan sesuatu bentuk transensi, meskipun merupakan masalah normal. Namun tentang menyediakan perubahan itu menurut Merleau-Ponty ini adalah masalah yang ditimbulkan oleh kehidupan itu sendiri, bukan dilema khusus untuk atau diperburuk oleh lingkungan fenomenologi. Tentu saja kita semua seiring ditemui ambralisme jenis ini dalam hubungan kita dengan mengenal mereka sepenuhnya, selalu saja kita menemukan sesuatu yang penuh teka-teki tentang mereka yang luput dari kita. Fenomena pengalaman hidup ini tentu saja tidak seorang pun yang ingin disangkal. Merleau-Ponty sebaliknya bahkan fenomenologi
persepsi dia terus menekankan kemampuan orang lain untuk mengejutkan kami dan mengungkapkan aspek-aspek di diri mereka yang selama ini kami alami tidak sadar. Yang sama seperti ini dikatakan Michael Yeo, Merleau-Ponty menekankan kapasitas kita untuk menekankan menang dari ucapan orang lain, sesuatu yang lain lebih mungkin berbeda dari yang satu menempatkan ke dalamnya. Ini memberikan kemungkinan yang baru termasuk yang membingungkan muncul dari pengalaman kami. Sebagai sesuatu dari filosofis berbaris, subjek meskipun saya tidak setuju dengan Merleau-Ponty tentang bagaimana tepatnya subjek fenomenologis berbasis persepsi sebagian besar pembahasan tentang orang lain diekspresikan dalam istilah pengaruhnya terhadap subjek. Filsafat kesadaran semacam ini dominan fenomenologi yang paling umum diakui, dan bahkan jika ada yang percaya bahwa Merleau-Ponty sendiri signifikan memperluas sumber adanya, bagaimanapun dia menekankan bahwa tidak hanya interaksi dengan orang lain yang melibatkan kita dalam penghargaan baru tentang perubahan mereka, yaitu cara menghindari kita yang lain juga demikian, yang memungkinkan kita untuk mengejutkan diri kita sendiri dan bergerak melalui berbagai cakrawala dan harapan yang mengatur kehidupan kita sehari-hari. Dialog dengan lain, misalnya, memungkinkan kita tidak hanya mengembangkan cara berpikir yang lebih canggih, tetapi juga untuk temukan dan kagum dengan pemikiran kita sendiri. Fenomena kejutan mulai menyoroti cara-cara di mana Merleau-Ponty menghindari pembuahan yang lain sebagai ditoksikasi oleh cakrawala signifikasi subjek, kejutan, dan disorientitas mengganggu makna yang sudah diperoleh ini berputar di sekitar fakta. Tak terhindarkan bahwa interaksi dengan orang lain seringkali berbeda secara signifikan dari satu sama lain, ekspektasi dan dari konteks yang siap untuk ditanggung oleh suatu situasi. Di dalam menghormati setidaknya dalam arti tidak ada penghapusan yang lain dari yang lain. Justru karena perubahan pihak lain itulah yang menyebabkan perubahan dalam subjek. Merleau-Ponty menganggap interaksi yang tumpang tindih dan transformatif di antara keduanya diri sendiri dan orang lain menjadi sangat penting. Sejauh orang yang dapat mengalaminya dan meyakinkan setiap dikotomi absolut antara diri sendiri dan orang lain dianggap tidak dapat dipertahankan. Yang lain melanggar diri karena identifikasi dan komunitas sudah ada diandaikan di masa kanak-kanak. Misalnya, tetapi juga karena untuk Merleau-Ponty perubahan adalah yang secara harfiah mengubah dalam menjelaskan konsepsi perubahan sebagai sesuatu yang secara harfiah mengubah. Merleau-Ponty secara misterius menyarankan bahwa saya meminjam diri saya dari orang lain. Saya menciptakan yang lain dari pemikiran saya sendiri. Rumusan ini mungkin tampak agak menyesatkan karena hampir dibaca seperti penemuan kembali cita-cita kuno. Isme itulah yang kadang-kadang diklaim sebagai fenomenologi. Namun pernyataan ini juga dapat dibalik. Yang lain juga harus meminjam diri mereka sendiri. Saya ciptakan saya dengan pemikiran mereka, dan ini interaksi dan transformatif elemen alternati yang tetap menjadi fokus abadi dari filosofinya. Aspek-aspek ini filosofi awal-awal Merleau-Ponty sudah tampak mampu menyangkal pendapat Levinas. Saran bahwa dia membuat yang lain hanyalah proyeksi dari subjek itu sendiri. Tujuan dan ambisi dan secara signifikan diperluas dalam filosofi selanjutnya, khususnya dalam teks yang belum selesai, The Visible and the Visible. Perlu dicatat bahwa dalam sebuah esai yang tidak dapat diterbitkan selama hidupnya,
Merleau-Ponty menggambarkan karir filosofisnya berbagi menjadi dua fase. Dia memberitahu kita bahwa fase pertama dari pekerjaan hingga yang termasuk fenomenologi resepsi melibatkan upaya untuk memulihkan dunia persepsi dan menegaskan keunggulan Cogito prasyarat, dengan kata lain 10 periode. Pekerjaan ini dimaksud untuk menekankan sebuah warisan di dunia yang lebih mendasar daripada kapasitasnya. Berpikir relatif kita fase kedua karyanya terutama mengacu pada De Vissevel dan Inzebel, serta prosa dunia yang ditinggalkan dicirikan sebagai upaya untuk menunjukkan bagaimana komunikasi dengan orang lain dan pemikiran mengambil dan melampaui ranah presipsi. Hal ini penting karena beberapa alasan yang paling tidak menunjukkan suatu jurusan berubah arah. Gagasan bahwa komunikasi dengan orang lain melampaui arah persepsi cukup radikal untuk membuatnya berselisih dengan setidaknya satu sertifikat definisi tampaknya bertentangan dengan karakterisasi ini. Martin Dillon menekankan bahwa dua periode utama karir Merleau-Ponty ini sebenarnya terhubung erat. Dillon memerahkan pentingnya pernyataan dari Merleau-Ponty seperti yang baru saja dikutip, dan sebaliknya menegaskan bahwa De Vissevel dan Inzebel terutama berkaitan dengan membawa hasil dari pekerjaan sebelumnya, yaitu seringkali terutama psikologis. Untuk penjelasan ontologis mereka, Merleau-Ponty kadang-kadang menyarankan hal-hal yang sama, dan menurut jenis catatan ini, ontologi dari sifatnya kemudian sudah tersirat dalam karya-karya sebelumnya. Sementara saya setuju dengan garis besar posisi Dillon adalah masalah dengan karakterisasi seperti itu menunjukkan bahwa kebenaran masalah ini mungkin terletak di suatu tempat di antara akun masing-masing. Memang dalam membandingkan diskusi Merleau-Ponty tentang orang Sartrean lainnya dalam dua teks filosofis utamanya mendeteksi perbedaan yang signifikan dalam fokus memvalidasi sebagian kesimpulan bahwa karyanya memang diwarnai oleh dua perbedaan yang signifikan periode. Dalam fenomenologi persepsi, terus-menerus menekankan bahwa konflik Sartrean master budak harus selalu mengandaikan sesuatu yang dibagikan, dan ini sebagian besar menjelaskan kasih sayang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang dilihat Levinas dalam karyanya dalam De Vissevel dan Inzebel. Bagaimanapun tidak ada lagi konflik satu sama lain yang mengganggunya. Penggambaran Sartre itulah yang dianggap sebagai milik Sartre, penolakan paradoks untuk menghormati perubahan yang paling mengkhawatirkannya berdasarkan Merleau-Ponty, Levinas, dan perubahan yang lain. Merleau-Ponty, agnosticisme. Sartre sehubungan dengan keberadaan orang lain untuk dirinya sendiri yang tampaknya menjadi alteritasnya tiba-tiba muncul sebagai yang terbentuk pelanggaran atasnya. Sarannya adalah jauh dari melindungi perubahan orang lain. Deskripsi orang lain sebagai selamanya tidak dapat diakses dan tidak dapat dipahami sebagai titik lebih dari kebebasan yang melampaui kebebasan saya. Sebenarnya meremehkannya salah satu konsekuensinya adalah bahwa hal itu juga dibuat secara artifisial, yang lain hanya sebagai ancaman, jauh dari sekedar hal negatif. Alterity
dari yang lain terlalu rumit dan beraneka ragam untuk dianggap sebagai yang selamanya menghindari kita. Penjelasan seperti itu juga mengabaikan cara-cara penting yang dilakukan individu harus menjamin diri mereka sendiri dari yang lain sementara diciptakan oleh yang lain, yaitu cara di mana diri dan orang lain sebagian saling terkait.